Nama Dewi Yukanida Hafizah menjadi perbincangan banyak orang setelah menjuarai ajang Musabakoh Hifzi Quran, MHQ, internasional yang digelar di Kazan, Republik Tatarstan, Rusia. Usai meraih capaian itu, wanita asal desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek tersebut punya keinginan besar di dunia MHQ. Salah satunya, ia ingin mendidik para hafizah di Kabupaten Trenggalek, yakni dengan mengembangkan standarisasi bacaan Al-Quran. Karena, bacaan Al-Quran standar MHQ itu berbeda-beda dengan bacaan Al-Quran di desa-desa, kata wanita yang akrab disapa Ning Nida itu, saat singgah di pendopo Kabupaten Trenggalek, Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Di pendopo, Ning Nida yang datang bersama beberapa anggota keluarganya itu disambut oleh Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin dan para pejabat Pemkab. Saya kalau tampil di internasional itu, meski lidahnya orang Jawa, tapi yang menguji itu syekh dari Turki, Mesir, kadang imam Masjidil Haram, dan syekh ahli bidang Al-Quran lain didatangkan, lanjut Ning Nida. Maka dari itu, ia merasa para hafiz dan hafizah perlu memahami standarisasi bacaan dan hafalan Al-Quran sejak dini. Kalau tidak dibiasakan, maka kita akan kesulitan saat harus bersaing di tingkat internasional, sambungnya. Dari pengalaman mengikuti berbagai kejuaraan MHQ tingkat nasional dan internasional, Ning Nida dapat menyimpulkan bahwa seorang yang memahami standar MHQ memiliki banyak keunggulan. Orang kalau membaca Al-Quran bisa di MHQ itu nilai plus, pasti pembacaannya lancar, tapi kadang orang lancar seman kemana-mana, belum tentu di MHQ hafalannya jalan, tuturnya. Kepada Pemkab Trenggalek, perempuan 24 tahun itu juga meminta dukungan agar rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Ning Nida merupakan pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Kedung Bajul di Kabupaten Trenggalek. Ia anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Kiai Ibnu Mukti dengan Ibu Nyai Siti Munawarah. Ning Nida mulai menghafal Al-Quran di usia 15 tahun, 2 tahun kemudian, ia telah menyelesaikan hafalan itu. Kiprahnya di perlombaan MHQ bisa dibilang dimulai secara tak sengaja. Oleh Pak Kiai, saya awalnya diminta untuk mengikuti lomba MHQ tafsir bahasa Arab. Tapi saat itu saya menolak, katanya, permintaan oleh sang guru itu diulang sampai 3 kali. Akhirnya karena sungkan, saya akhirnya mau. Jadi saya memulai ikut lomba MHQ sejak 2015, ujarnya. Selain berkiprah di perlombaan nasional, Ning Nida juga beberapa kali mengikuti lomba MHQ tingkat internasional di berbagai negara, yakni di Jordania, 2017, dan UEA, 2020. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan, akan mendukung penuh rencana Ning Nida untuk mengembangkan standarisasi bacaan Al-Quran di Trenggalek. Nanti akan kami bicarakan lebih lanjut antara Pemkab, Kantor Kementerian Agama, TPA, TPQ, Madin, Pondok Pesantren, dan semua yang berpotensi. Mumpung ada Ning Nida di sini, ungkap pria yang akrab disapa Mas Ipin itu, ia juga merasa bangga Ning Nida bisa turut melambungkan nama Trenggalek ke tingkat internasional, apalagi di dunia Al-Quran. Mudah-mudahan lebih banyak hafiz-hafizah lainnya di Kabupaten Trenggalek, pungkasnya. Ning, gimana ini perasaannya setelah akhirnya bisa juara 1 di lomba MTQ internasional? Alhamdulillah, pasti perasaannya bersyukur dan berbahagia. Tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata, karena memang sebenarnya perjuangan ini bukan buah hasil dari usaha saya sendiri, tapi merupakan doa dari orang tua, guru-guru, keluarga saya, santri-santri, dan semua masyarakat, juga masyarakat Trenggalek. Prosesnya ini seperti apa sih untuk mengikuti kegiatan ini? Mengikuti kegiatan ini, jadi kita harus juara MTQ nasional dulu. MTQ yang resmi diadakan oleh pemerintah. Jadi otomatis nama saya akan masuk di Kementerian Pusat. Kemudian ketika ada undangan dari Rusia, maka nanti Kementerian Pusat akan memanggil saya. Sebelumnya ikut event di mana untuk tingkat nasionalnya? Tingkat nasional saya pernah ikut berkali-kali, tidak bisa disebutkan, dari 2015 sampai 2020 saya tidak pernah absen mengikuti MTQ. Kesan yang paling dirasakan selama mengikuti perlombaan di Rusia apa nih? Alhamdulillah masyarakatnya di sana sangat ramah, welcome sama tamu juga. Di sana ada yang selalu menemani setiap hari. Terus kemudian yang tidak lepas dari MTQ ini adalah ilmunya. Jadi sambil
menyelam minum air. Di sana otomatis kita ditasheh oleh syekh-syekh dan mufti dari berbagai negara. Ada dari Mesir, ada dari Turki, ada dari Arab Saudi dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya MTQ ini bukan untuk gengsi-gengsian dan lain-lain, sebenarnya bukan, karena memang ini amanah, ini Al-Quran, bukan yashtaruna bihi samanan qalila, bukan, tetapi saya niati untuk syiar Al-Quran. Bagaimana terutama saya di daerah Eropa saya bisa mensyiarkan Al-Quran di sana, nanti juga di Indonesia, di masyarakat, agar masyarakat juga bersemangat dalam belajar dan menghafalkan Al-Quran. Semoga bisa menjadi motivasi untuk mereka semua. Tingkat kompetisinya di Rusia seperti apa? Pribon? Kompetisinya di sana seperti apa? Jadi kompetisi yang saya ikuti adalah hafalan 30 juz. Hafalan 30 juz, soalnya diacak. Seperti itu. Rencana ke depan, Neng? Setelah juara ini apa yang ingin dilakukan? Di Trenggalek mungkin? Berjuang menyebarkan ilmu ini, dan saya berharap semoga ada generasi-generasi yang lebih baik lagi, terutama di daerah Trenggalek. Otomatis karena kami bercita-cita seperti itu, jadi saya harus memulai dari nol, memulai nyimak santri dari juz 1 sampai 30 dulu, baru dibina, dilatih. Karenanya Pak Bupati nyuwun dukunganipun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.